Selamat datang di Total Quality Indonesia. Sebagai Halo, salam sukses untuk kita semuanya. Kembali lagi di dalam segmen acara Total Quality, yaitu Success Talk. Di sini kita masih berbincang-bincang dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Jordan Kamal, founder dari Mau Belajar Apa, platform digital yang sangat luar biasa, mengedukasi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Mari langsung saja kita masuk ke segmen kita yang kedua bersama Bapak Jordan. Halo Pak Jordan, masih bersama kami? Ya, halo. Yes, halo Pak Jordan. Pak Jordan, di pertemuan segmen yang pertama kita banyak belajar tentang mau belajar apa, bagaimana mereka mau belajar pertama kali running, bagaimana awalnya. Tapi sekarang kita bicara tentang ke depan Pak Jordan dan saat-saat ini. Bapak rasa Pak Jordan dengan keberadaan mau belajar apa platform dengan development ini sesuatu yang penting tentunya, Pak ya. Tetapi bagaimana dengan ke depan? Apakah ini memang sesuatu yang harusnya diperhatikan oleh teman-teman di rakyat Indonesia dengan platform digital kali ya? Karena kan sekarang mau belajar apa di ranahnya masuk ke digital, ada online, ada offline. Apakah penting mereka aware dengan sesuatu seperti ini? Ataukah ada advice untuk mereka di bidang development, human people, dan sebagainya Pak Jordan? Oke, ya tentu saja, apalagi dengan situasi seperti ini. Jadi tim kami juga sering banget ya, lagi research-nya banyak banget this few months untuk pikir bagaimana cara membuat sebuah produk lebih bagus lagi untuk masyarakat juga, dan bagaimana caranya lebih efektif ya in terms of learning. Soalnya banyak banget kan teknologi yang memang sekarang apalagi teknologi kita udah advance ya. So kita lagi juga cari juga masih riset banget bagaimana sih caranya ke depannya mau belajar apa, bukan hanya sebuah platform yang cuman connect guru sama student, tetapi bagaimana caranya juga bisa meng-guide student dan juga mengkasih guru flexibility untuk bisa ngajar juga gitu. Jadi itu semua yang ke depannya kita lagi membuat produknya lah. Jadi didoain aja. Oke, kita doain sama-sama Pak Jordan. Dan ada advice nggak buat teman-teman yang sekarang mungkin kan juga sangat aware dengan platform digital, mereka mau learn secara online ataupun secara offline melalui platform-platform ini. Ada saran nggak Pak supaya mereka juga bisa belajar dengan efektif juga? Jadi nggak salah pilih atau mereka bisa pakai waktu, effortnya, dananya dengan baik, tepat sasaran Pak. Ada advice nggak buat mereka? Sebenarnya kalau online sekarang kan banyak juga ya kelas-kelas yang gratis juga sebenarnya. Jadi sebelum ikut kelas yang bayar misalnya, lebih bagus benar-benar cari tahu dulu lah apakah ini menjadi sebuah passion. Jadi misalnya kayak co-founder kita sekarang lagi passionate banget di bidang data science ya. Jadi tapi sebelum dia ambil kelas data science di internet yang bayar, dia cari tahu dulu di YouTube, dia pelajarin dulu dia coba dia baca-baca dulu artikel-artikel tentang data science. Nah setelah itu dia baru aku pengen bayar nih supaya lebih knowledge-nya lebih dalam lagi. Jadi kalau bisa explore dulu aja sih ya menurut saya ya, advice-nya explore dulu, cari tahu dulu apakah ini benar-benar passion-nya kalian mau pelajari. Cari dulu yang di internet yang gratis, sampai udah nggak dapet yang gratis baru bayar. Sampai mentok, nggak ada gratis sampai mentok ya. Kalau enggak nanti juga ada mungkin ada alasannya tuh, kayak kalau misalnya langsung ikut kelas yang langsung berbayar, nanti mungkin passionnya nggak di sana ya kan, nanti salah jurusan lah, salah ambil kelas lah. Kalau murah sih nggak apa-apa ya, tapi kalau enggak nanti kan ambil waktunya juga hilang nanti kan gara-gara sambil salah juga. Jadi lebih bagus benar-benar make sure itu adalah sebuah passionnya dulu gitu loh. Jadi udah tahu barulah ambil yang kelas-kelas yang ada gitu. Nah dari ambil kelasnya basic dulu, mungkin baru kayak kelas aku lah, kayak kelas waktu itu kan kelas yang aku ambil dulu kan itu $3.000 itu 30 juta kan. Ya
Ya, itu untungnya juga ada temen sih yang apa namanya, yang sponsor ya. Jadi awal-awalnya sih saya coba cari tahu dari Google dan aku nggak kecari itunya apa namanya, secretnya itu nggak kecari gitu loh. Nah, Hmm. di setelah udah bayar $3.000 itu baru aku baru ngeh gitu kan. Nah, setelah udah $3.000 masih ada kelas lagi $8.000 waktu itu tentang SEO. Nah, teman aku mau sponsor, aku bilang udah cukup. Aku bilang aku udah nggak sanggup karena aku lagi running mau belajar apa kan. So, tapi aku masih ambil kelas. Jadi ketika di mau belajar apa sendiri, aku juga masih sering ambil kelas tentang SEO, tentang ini, tentang itu, tentang marketing. Dan dari sana saya baru lihat, oke, makanya itu mungkin kalau mau kasih saran ya cari tahu dulu lah passionnya, usefulness-nya, kepake Yes. atau enggak gitu. Nanti kalau mau bayar, pastikan betul-betul make sure you want it gitu ya. Ya Memang kecuali betul-betul duitnya banyak lah ya. memang betul-betul ingin mendalami baru ya kita putuskan baru bayar, it's okay lah Pak ya. Kecuali tadi duitnya banyak kali ya. Tapi kalau selama ini Pak Jordan di platform mau belajar apa memberikan banyak online course ataupun yang offline lah, memberikan kelas-kelas education. Tapi sejauh ini kesadaran teman-teman kita di Indonesia tentang development education sejauh ini bagaimana Pak Jordan? Susah ngomong ya. Hmm. Kalau aku kan memang dari awalnya aku pernah yang namanya mencicipi sebuah kesuksesan gara-gara kelas ya. Yes. Kalau orang Indonesia cuman ikut kelas dan mereka dapat skill doang, mereka tuh bakal nggak fanatik dengan kelas lah mungkin atau pelajaran sih menurut aku ya. So ini yang akan harus, dan kelas aku yang aku ikut itu $3.000 itu ya pas banget, itu memang passion yang aku suka dan memang pas banget juga di mana pekerjaan aku. Jadi makanya untuk teman-teman di sini ya atau teman-teman di Indonesia sih aku doa semoga mereka bisa lihat aja suatu hari gitu loh. Banyak kan mungkin sekarang ada orang ambil kelas tiap minggu gitu kan. Tapi semoga suatu hari apa namanya resultnya ya, Yes. resultnya kelihatan lah. Soalnya nggak semua kelas dalam 3 hari kelihatan, dalam 1 bulan kelihatan bisa dapat ratusan juta per bulan. Tetapi ada beberapa kelas yang aku lihat, yang aku ngajar juga kemarin, ada beberapa orang yang apa namanya WhatsApp aku, kasih aku testimoni, dia bilang, Pak Jordan aku udah mulai lo jualan dan ini lo dapat apa namanya banyak banget yang orderannya sampai sold out terus. I was like, that's good. Jadi memang ada gitu loh. Jadi semoga teman-teman bisa mencicipi sebuah kesuksesan itu dari gara-gara change of mindset sama kelas yang memang impactful sih. Nah, itu yang aku benar-benar doa. Tapi sejauh ini Pak Jordan lihat realitinya dari teman-teman yang ada di lapangan, mungkin sejauh ini kesadaran mereka untuk mau learn something saat ini kan pasti lebih mudah lah ya, lebih gampang untuk bisa learn something yang tadi Pak Jordan bilang dari gratisan, sampai pun yang berbayar pun dari mau belajar apa juga sudah menyediakan all topics, banyak banget. Mudah sekali, tapi dari kesadarannya untuk mau learn something, Pak Jordan lihat apakah masih rendah sebenarnya ataukah sudah lebih baik sekarang di sekeliling kita, Pak Jordan? Kalau mau di-compare, dibandingin sama 5 tahun yang lalu ketika kita baru mulai mau belajar apa, Yes. sekarang udah banyak orang yang lebih pengen belajar lah. Aku udah lihat ya, maksud aku belajar bukan yang di sekolah ya, yang lebih udah selesai sekolah, mereka masih mau tetap mau belajar. Nah, aku udah lihat trennya sejak 2 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu sih orang ke kafe masih kayak suka ngafe, kumpul, gosip. Sekarang aku udah lihat weekend mereka pengen ambil kelas. Nah, itu udah sebuah tren yang beda gitu kan. Yes. Dan memang agak susah untuk orang-orang awalnya untuk apa namanya realize ya, sadar bahwa kelas itu penting. Nah, kenapa aku bilang sekarang trennya udah mulai, karena mungkin ya pas kita awal-awalnya mulai 5-6 tahun yang lalu ada orang yang ikut kelas terus dia sukses dan teman-temannya malah lihat, loh kamu kok tahu bagaimana cara belajarnya, terus mereka bilang aku belajar di workshop, belum belajar apa, makanya itu grow. Jadi aku lihat bagaimana caranya orang-orang awalnya mereka hidupnya dirubah, makanya teman-teman yang lain pasti mau ikut. Jadi masyarakat juga kayak gitu sih. Mungkin mereka sekarang belum rasa penting ya untuk ikut sebuah kelas. Tetapi kalau mereka lihat tetangganya sukses, mereka lihat teman-teman baiknya sukses, mereka pasti tanya, kamu kok bisa sukses? Oh, aku ikut kelas. Nah, itulah yang akan berubah mindset mereka. Oke, mungkin dari kesempatan ini Pak Jordan tadi, mungkin Pak Jordan kan bilang mungkin mereka nggak lihat ada sesuatu yang penting dari ini. Mungkin Pak Jordan di momen kali ini bisa share why this is important for us. Maksudnya kenapa
program learning ini ataupun proses belajar ini yang sekarang dipermudah dengan platform-platform ini penting untuk mereka ketahui ataupun mereka coba pelajari, dan memang kalau memang bagus mereka bisa dalami. Kenapa ini penting buat mereka? Mereka mungkin nggak punya cukup reason, Pak, untuk misalkan Iya, coba itu. iya, of course. Ini aku juga nggak bisa force. Ya, Nggak bisa paksa juga. Sebuah kemauan untuk menjadi orang sukses itu beda-beda di setiap orang. Aku lihat ada beberapa orang yang sudah merasa bahwa kehidupannya udah cukup, ya udah, mereka nggak usah improve, ya udah, kita udah nggak bisa paksa, ya kan. Nah, tetapi ada orang juga yang pengen banget mencapai sebuah target, mencapai sebuah kesuksesan di hidup. Itu mereka pasti cari tahu terus bagaimana caranya cari mentor, belajar dari mentor, belajar dari online class, mau dari offline class juga sama aja. So, kenapa penting? Nggak penting kalau kamu nggak mau sukses sih. Jadi ya terserah aja gitu loh. Jadi kalau kamu mau sukses, kuncinya belajar. Udah nggak ada cara lain lagi sebenarnya. Biarpun kamu merasa bahwa nanti kalau misalnya kamu menang lotre, kalau kamu menang lotre 1 juta atau 1 M hari ini, besok hilang pasti. Karena kamu tidak punya financial knowledge. Bagi kamu sebenarnya bahwa kalau kamu menang 1 M hari ini, dalam 2-3 tahun kamu bisa menjadikan 5 M. Tetapi kalau kamu punya knowledge, kan kamu nggak tahu. Jadi bedanya orang sukses sama orang nggak sukses itu sebenarnya knowledge doang sih. Jadi ya tergantung kamu mau sukses atau enggak. dan ini dipermudah dengan platform-platform ini yang sepertinya mengakses informasi akan lebih mudah ya. Kalau dulu kan Pak Jordan mungkin cari-cari seperti training SEO agak susah. Kayaknya sekarang cukup mudah Pak Jordan ya. Ya. Cukup banyak kali ya. Itu kelebihan kita saat boleh dibilang di era sekarang itu salah satu advantage-nya teman-teman atau orang-orang yang mau belajar kali ya. Karena facility-nya lebih mudah, lebih banyak. Biar kali ini Pak Jordan nggak mau belajar apa juga memfasilitasi mereka-mereka yang ingin belajar. Nah, kalau kamu tak mau belajar apa ke depan, ini kita lebih ke target marketnya kemana Pak? Memang selama ini atau arahan ke depan lebih banyak orang-orang yang looking for job, ataukah mereka yang sudah ada di pekerjaan dan ingin growth? Gimana arahannya mau belajar apa Pak Jordan? Dari sisi mau belajar apa, semuanya kita akan coba untuk memfasilitasi, mau kelas-kelas dari parenting, kayak mau dari health and wellness sampai ke entrepreneurship sih. Kita semuanya akan memfasilitasikan. Cuman kalau mau ngomongin tren ke depannya, aku lihat ya gara-gara COVID-19 ini semuanya banyak yang di PHK. Mau nggak mau, bakal banyak yang menjadi wirausaha sih menurut aku ya. Jadi ujung-ujungnya mereka pikir ya udah aku punya kerjaan juga nanti gampang mungkin di PHK, mungkin nggak stabil, nggak ada security juga. Jadi ujung-ujungnya pasti aku rasa sih banyak banget anak-anak muda, apalagi orang-orang sekarang itu mereka langsung pilihnya tuh menjadi wirausaha sih. Tapi ini dengan momen setelah ini, dengan Pak Jordan mau belajar apa juga masuk ke dalam program prakerja, ini salah satu opportunity buat teman-teman semua ya Pak ya, salah satunya ya. Salah satu kesempatan supaya mereka bisa learn lebih banyak, gitu ya Pak ya. Iya, benar. Kalau misalkan ke depan, apa plan-nya dari mau belajar apa Pak? Dengan tren yang ada, dengan mungkin strength yang kita punya, apa yang mau Pak Jordan tuju ke depan? Kita sih stick dengan kita punya visi ya. Jadi visi kita di kita punya perusahaan untuk mau belajar apa adalah untuk memperkaya hidup-hidup orang dan juga membuat mereka relevan. Itu kita punya visi. Ya. Jadi memperkaya karena aku kan yang pernah lewatin ya bagaimana caranya satu kelas itu bisa merubah hidup aku dan memperkaya hidup aku. Dan aku pengen banget orang-orang Indonesia juga mengalami itu. Jadi kita kedepannya akan tidak stop untuk berinovasi, untuk membuat sebuah produk yang bisa menuju supaya orang-orang setelah ikut kelas, setelah ikut di platform kita, mereka tuh bisa sadar bahwa ini kelas-kelasnya akan membawa mereka lebih dekat lagi untuk memperkaya hidup mereka. Itu yang tujuan kita sih ke depannya. Jadi kita akan berinovasi dengan teknologi, dengan AI. Bagaimana sih caranya untuk bisa membantu orang menyadarkan bahwa strength-nya mereka di mana, passion-nya mereka di mana. Itu yang suatu hari aku mimpi, semoga kita punya app seperti itu. Amin. Apakah nanti berarti kita akan arahnya ke full, ke online, atau tetapkah ke offline, ataukah bagaimana Pak Jordan? Mau belajar apa?
Uh, jadi kedepannya kita mau offer flexibility ya, mau offline mau online kita tetap ada. Soalnya pas kita bikin survei, 60% sampai 70% orang masih tetap pilih offline ya, nggak tahu kenapa. Aku sendiri juga sih lebih pilih offline juga ketika aku ngajar. Dan itu adalah sebuah sebuah challenge juga buat kita karena ada COVID ini udah nggak bisa offline bagaimana. Jadi kita tetap membuat sebuah fleksibilitas untuk orang-orang kalau mereka mau belajar offline in the future masih bisa, tetapi at the same time ya udah sekarang online dulu gitu. Oke, berarti itu salah satu challenge juga ya. Di satu sisi mereka lebih suka offline, tetapi hari ini untuk offline pun ada pembatasan kan Pak Jordan ya. Yeah. Jadi salah satu-satunya strategi apa? Make it online ataukah ada offline juga yang dilakukan terbatas begitu ya? Oke. Kalau sekarang terkait masalah terkini kali Pak ya, kita bicara yang terakhir adalah Pak, akibat krisis ini. Apakah ada dampak yang cukup signifikan kepada mau belajar apa, terhadap perkembangan mau belajar apa, dan teman-teman yang ikut, entah itu educators ataukah audience dari masyarakat? Of course, dulunya kan kita semuanya offline ya. Terus sekarang semuanya harus online. Tetapi itu juga bantu kita banget sih. Sebenarnya dengan COVID ini kita mau nggak mau, aku minta satu tim untuk arahin ke online. Jadi kita juga lebih bisa scale up juga dari guru-guru yang tadinya offline, very comfortable with offline, sekarang harus online juga. Dan banyak orang kan tadinya bilang, aku nggak bisa ngajar online. Sekarang kan mau nggak mau harus ngajar online. Jadi, so I think the pandemic has actually helped us juga in a way untuk force us to become better, to explore some possibility yang kita nggak pernah rencana mau ke sana ya. So I think it is good. Itu good point ya Pak ya. Kalau dengan krisis ini mereka menjadi tambah knowledge tentang kalau sebelumnya ajar offline, sekarang jadi online. Mereka mau nggak mau harus belajar. Ya kan, how to do-nya mereka harus tahu. Dan terakhir Pak Jordan, kita bicara tentang education, kita bicara tentang secara spesifik teman-teman yang sedang mendevelop dirinya. Ada nggak Pak Jordan dari dua sisi? Yang pertama adalah as educators, adakah pesan untuk orang-orang, teman-teman yang mau learn, mau belajar lebih banyak? Yang pertama. Yang kedua adalah dari Pak Jordan, dari sisi seorang founder dari sebuah perusahaan ini. Adakah pesan-pesan bagi partner atau teman-teman yang lain menghadapi masalah atau pandemi, hal-hal yang sekarang unpredictable? Boleh ada masukan-masukan Pak Jordan dari dua sisi ini Pak Jordan? Oke, jadi dari satu sisi itu untuk learners ya, untuk pelajar ya. I think dengan pandemi ini kita lihat ya bahwa banyak hal tidak stabil. Banyak hal yang tadinya kita pikir itu stabil dan punya security, akhirnya tidak punya. Perusahaan yang besar akhirnya harus tutup. Perusahaan yang tadi udah mau go public akhirnya nggak jadi dan akhirnya harus bangkrut. Aku juga banyak teman-teman yang entrepreneurs juga yang dari awalnya tadi aku lihat wow mereka udah sukses, akhirnya mereka hilang semuanya. So nothing in the world is actually nothing in the world is actually secure. Nothing in the world is stable. Apa yang stabil? Stabil itu perubahan. Perubahan is always changing. Dan kayak gini teman-teman, bagaimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan? Belajar, ya kan? Kita bagaimana, kayak misalnya deh, dulu kita nggak pernah pakai Zoom kan, sekarang kayak Zoom is like another thing gitu, udah gampang kan. IG Live aku dulu jarang banget lah, sekarang IG Live udah kayak gimana. So I think everyone need to change. The company need to change. You as a leader need to change. So untuk learners, ini adalah satu pelajaran buat kita, dan ini adalah satu kesempatan juga buat kita bahwa everything is possible like now. Karena kayak gini, dulu misalnya kita pikir wow bagaimana caranya untuk membangun sebuah perusahaan ya, kapan ya? Karena sekarang perusahaan banyak yang jatuh, terus ini banyak opportunity juga yang maju sebenarnya. Kalau mereka banyak opportunity juga ya. Banyak opportunity. This is your chance to become wirausaha, man. This is your chance to become entrepreneur. Like banyak orang, kompetitor semuanya gede-gede jatuh, ya kan? Nah, sekarang kompetitornya banyak yang kecil-kecil. Nah, ini adalah sebuah opportunity yang bagaimana caranya learners, bagaimana kalian harus bisa improve dan harus bisa adapt to change, kan? Ada satu kutipan yang aku benar-benar suka adalah it's not the strongest who will survive, but yang adapt itu yang bisa survive. So, yang bisa adapt. So you learn to adapt. Ya,
learn to adapt, belajar bagaimana untuk cara beradaptasi sih. No choice in this world, right? So itu adalah salah satu yang aku pelajarin juga sebagai founder juga, dan untuk menjalanin company. Terus yang untuk kedua adalah lebih buat educator ya. Oke, boleh. Educator juga boleh. Educator atau tadi kan learner, and as entrepreneur kali ya Pak ya. Tadi kan as entrepreneur. Ya, yang kedua buat entrepreneur. Saya utamakan kepada educators, karena sekarang mungkin juga mereka ada trouble, ada masalah, ada yang mengalami nggak bisa offline, nggak bisa ngajar, mungkin ada yang stres juga Pak Jordan. Ya kan? Oke. Mungkin lebih ke educators as well as leaders ya. Mungkin ini juga satu pesan yang aku juga dapat juga. Menurut aku dengan pandemi ini, dengan situasi ini, I think we need to step up the game. Educators are leaders, ya kan? Guru itu adalah leaders of this nation. Kalau kalian tidak mencoba untuk improve diri sendiri, tidak untuk berjalan di depan, untuk tidak upgrade lagi, kalian nanti bakal jadi irrelevant. So kalau kalian udah jadi irrelevant, orang juga udah nggak bisa belajar banyak hal lagi dari kalian gitu loh. So apalagi as a leader, apalagi sebagai educator, the responsibility of learning itu kali 2 sih menurut aku ya. Jadi kayak aku ngajar, misalnya aku ngajar mau ke peserta atau mau ke aku punya team members, aku make sure the things that I learn itu benar-benar kayak qualified banget, yang aku pelajarin benar-benar make sure yang aku pelajarin aku bisa ngajar ke tim aku juga gitu loh. So itu jadi double standard sih menurut aku. So I pray that Indonesia will produce amazing leaders, amazing educators yang bukan hanya gue cuma ada passion doang di ngajar, tapi nggak pengen belajar. You cannot become educator if you don't like to learn, ya kan? Kamu nggak bisa jadi leader juga kalau kamu nggak suka belajar. So you got to have a double standard. Itu mungkin pesan aku ya. Lead by example kali ya. Mereka harus bisa juga kasih proof it juga kalau mereka paham, mereka menguasai, dan mereka pasti bisa mengajar dengan baik. Kalau saya rasa mereka juga betul-betul memahami dan menghidupi apa yang mereka pelajari Pak Jordan. Yeah. Dan saya pikir hari ini semoga sharing Pak Jordan ini dalam waktu yang cukup singkat bisa menginspirasi teman-teman, baik itu para learners, baik itu para educators, ataupun sekaligus ini para pengusaha. Jadi ini hari ini 3 peran ada rangkap jadi 1 nih Pak Jordan. Ya kan? Jadi semoga kehadiran Pak Jordan, masukan-masukan Pak Jordan tadi memberikan inspirasi buat mereka-mereka. Tentunya hari ini nggak mudah buat teman-teman sekalian yang nonton, bahkan kalau diantara teman-teman sekalian ada yang nonton, ada adalah para learners, ada adalah para educators, ada para entrepreneurs, seperti pesan Pak Jordan ya. Jadi harus bisa adapt, cari sesuatu, learn something supaya bisa adapt, jangan cuma jadi kuat, karena ada masanya ada change. Jadi bagaimana kita bisa adapt dan menentukan kita bisa hidup selanjutnya atau enggak ya. Pak Jordan, terima kasih untuk waktunya, untuk bisa share. Terima kasih juga. Singkat. Saya yakin dengan keberadaan Pak Jordan, dengan passion-nya, yang kalau misalkan ketemu Pak Jordan dalam waktu singkat aja bisa tahu kalau passion-nya Pak Jordan luar biasa. Dan saya yakin mau belajar apa pasti bisa jadi lebih baik, dan seperti visinya bisa inspire banyak orang. Thank you very much Pak Jordan untuk waktunya, untuk kesempatannya. Semoga lain waktu kita ketemu kembali. Terima kasih juga. Thank you. Yo. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan dari Success Talk, segmen kita yang kedua bersama Bapak Jordan Kamal, founder dari Mau Belajar Apa. Saya yakin Anda pasti mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Dan jangan lupa nantikan di acara Success Talk Total Quality berikutnya, karena pasti akan ada topik-topik yang menarik, berbagai macam topik menarik yang Anda akan pelajari sama-sama. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap follow sosial media Total Quality, tentunya YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, ya kan. Kemudian ikuti terus sosial media yang lain, ada Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Karena kita akan berikan Anda informasi yang terupdate dari Total Quality. Sekian dari kami, tetap ikuti Success Talk Total Quality, dan salam sukses untuk kita semuanya.